Pengusaha dan pemilik toko di kawasan Tambora dibuat resah akibat isu surat permohonan tunjangan hari raya yang dikeluarkan Dinas Kebersihan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Isi di dalam surat meminta agar instansi pengusaha dan pemilik toko di kawasan Tambora dapat berpartisipasi, memberikan bantuan dan santunan kepada 100 pekerja harian lepas dan PNS Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Tambora. Tidak hanya itu, terlampir kwitansi Rp200.000 untuk retribusi penyapu jalan. Pengusaha dan pemilik toko di kawasan Tambora mengaku belum mendapatkan surat permohonan. Salah satu pemilik toko mengaku setiap tahun memang kerap dimintai, namun tidak ada pemaksaan. Aja karena udah sering dapat ya, dulu udah sering dapat, ya biasa aja gitu. Jadi tanggapannya terkait masalah soal ini gimana? Nggak ada, biasa aja menurut saya. Biasa? Iya, jadi nggak ada gimana ya. Biasa sih orang. Diresahkan nggak? Ya kalau secara memaksa ya resah ya. Kalau kitanya ya maksudnya seikhlas kita ngasih ya nggak apa-apa gitu. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat Edi Mulyanto membantah adanya surat permohonan tunjangan hari raya yang dikeluarkan instansi di bawah naungannya. Edi mengatakan surat tersebut ilegal. Kasus serupa pernah terjadi pada tahun lalu dan pelakunya sedang menjalani hukuman. Itu salah tuh, jadi tahun lalu ya di wilayah yang sama di Tambora juga. Kemudian setelah kita telusurin untuk yang tahun ini, memang tahun ini juga ternyata surat itu beredar bukan cuma aja di wilayah Jakarta Barat, tapi di wilayah Jakarta yang lain juga terjadi. Nah untuk itu tanggapan kami dari Sudin LH jelas ini merugikan citra dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat atau mungkin sudin-sudin yang lain. Untuk mengantisipasi pungutan liar THR ini, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Ilham Andriansyah, JAK TV. Kalau kita lihat tayangan tadi, ini tidak hanya ormas ya, walaupun ini sudah terkonfirmasi bahwa berita itu atau pungutan liar itu adalah hoax, bukan resmi di dinas tersebut, betul. Anda melihat ini seperti apa? Memang, ya zaman ini kan orang ada saja ya, oknum atau yang memanfaatkan atau mungkin malah bukan cuma oknum, tapi mungkin pihak ketiga ya di luar instansi itu ya. Kalau oknum kan di lingkungan instansi tersebut. Tadi kan sudah dibantah, tidak betul. Berarti kan bisa ada oknum di bawah atau mungkin pihak ketiga atau orang lain, pihak lain. Ya memang ini kita memang harus hati-hati ya sekarang. Tadi bagus respon dari pedagang. Sudah pernah sebelumnya, dia merasa tidak dipaksa. Kalau memang ada kelebihan ya dibantu, kalau tidak saya kira baguslah komunikasi ya. Tidak perlu diributkan, tapi kalau ada oknum atau ada pihak lain yang mengatasnamakan, apalagi dengan kwitansi, dengan kop surat, itu sudah lain. Itu sudah masuk wilayah pidana. Itu berarti kan namanya memanipulasi data, itu melanggar, itu tidak boleh, beda ya. Kalau kita resmi seperti ormas tadi, betul diakui itu tidak ada masalah justru. Tapi kalau kita menggunakan nama lain tanpa sepengetahuan persetujuannya, itu jadi masalah baru itu. Itu ada tindak pidananya. Kalau tadi di tayangan sempat kwitansinya, ada gambar kwitansi 200.000, lalu kalau dari pengusaha membantah menerima surat yang ada kwitansinya. Artinya ini kan sebenarnya hoax. Tidak pernah ada yang resmi seperti itu. Lalu bagaimana harusnya membedakan ketika tadi Pak Riza menyarankan kalau ada dana CSR yang diberikan? Jadi memang harus dikonfirmasi ya. Saya kira perusahaan rata-rata sudah memahami. Tapi etis nggak sih Pak Riza kalau terima surat begitu biasanya kita konfirmasi kebenarannya. Itu tahap pertama memang harus dilakukan sebelum kita mungkin memutuskan untuk memberi atau tidak memberi gitu. Ketika pemerintahan, kalau pemerintahan betul, saya kira tidak perlu ya. Pemerintahan karena sudah dapat THR ya sebenarnya. Pemerintah sudah dapat THR, dapat bantuan ya. Jadi tidak minta lagi ke masyarakat. Justru pemerintah yang berkewajiban membantu masyarakat, bukan pemerintah yang minta pada masyarakat ya. Kalau pegawai lepas yang ada di pemerintahan, apakah terkait THR-nya juga sudah diatur? Ya itu saya kira pasti sudah diatur ya. Di pemerintahan, apalagi kalau di DKI Jakarta, itu ya mohon maaf dia punya dana yang cukup besar, pasti terperhatikan lah, tidak mungkin kelewat, apalagi kan ini tahun bulan Ramadan, Lebaran, pasti menjadi perhatian semua pihak. Nggak ada yang nggak bicara THR ini. Kalau menjelang Lebaran ini semua yang nggak dapat THR aja ikut bicara THR gitu. Jadi memang
saya kira pasti mendapatkan THR yang Artinya kalau memadai. kita lihat kasus yang di Tambora tadi ini bisa menjadi perhatian bersama, tentu saja dari kalangan pengusaha juga lebih berhati-hati ketika menyalurkan bantuan CSR-nya berupa THR. Tapi kalau kita lihat tadi yang diwawancara itu seperti pemilik toko ya. Iya. Apakah seperti itu juga harus mempunyai dana CSR menurut Anda, Pak Riza? Ya tergantung ya, biasanya kan perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau pemilik toko yang kecil mungkin dia ada kelebihan rezeki yang cukup, bolehlah dibantu, anggaplah itu apakah zakat, apakah infak, sadako, atau bantuan amal, silahkan apa menyebutnya. Saya kira yang penting di sini yang pertama, kita jangan langsung menghakimi, menghujat ya masyarakat kecil. Masyarakat kecil itu punya kelemahan, kekurangan, kita maklumi, kita maafkan, tapi kita bantu, kita bimbing supaya lebih baik. Itu tugas kita yang lebih besar, yang lebih sukses, apalagi yang lebih kaya, apalagi yang berkuasa, harus begitu menghadapinya. Jangan sebaliknya, wah ini malah mentang-mentang pejabat, mentang-mentang punya kekuasaan, menuduh, wah ini preman, wah ini menteror, wah ini memaksa. Jangan begitu memperlakukannya. Justru sebaliknya, kita yang lebih tinggi itu harusnya memperlakukan yang lain itu dengan lebih bijaksana. Ini kebetulan kita ada di tahun politik. Banyak hal apapun dikaitkan dengan politik. Apakah di isu ini Anda juga melihat ada sesuatu yang dipolitisasi atau sebenarnya memang kejadian ini alami? Ya memang THR-nya tahunan. Ya memang di tahun politik ini sangat sensitif ya. Sehingga ada saja ya respon masyarakat yang berbeda meresponnya ya. Ada merespon positif, ada yang merespon negatif ya. Justru di tahun politik itu kita yang berkuasa, yang punya kewenangan, punya kekuasaan, itu yang harus lebih bijak ya, yang harus lebih mengalah, harus lebih memahami, mengerti dan menjaga agar terus kondusif. Gitu, bukan justru yang wah ini menuduh, menyalahkan ormas dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan friksi. Biar bagaimanapun mereka adalah masyarakat warga negara kita. Biar bagaimanapun mereka adalah keluarga kita, saudara kita. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tugas kita justru membina dan membimbing. Gitu. Ini salah satu yang menarik dari ucapan Anda, THR ini kan tahunan. Sebenarnya sudah rutin ada setiap tahun di bulan Ramadan menjelang Lebaran. Tapi kenapa sih kok baru sekarang begitu ramai, pengusaha banyak yang berteriak, mengaku keberatan dengan adanya THR? Iya, memang tadi saya bilang di awal kalau pengusaha sekarang lebih kencang teriaknya, karena memang tahun ini lebih sulit ya. Ekonomi kita memang lebih berat ya. Untuk pengusaha juga? Iya, bagi pengusaha ya. Pertumbuhan kita, ekonomi kita belum sesuai dengan target, kemudian daya beli masyarakat rendah, ya kan, ya itu menjadi masalah ya. Kalau daya beli masyarakat rendah, kita yang berdagang ini kan kekurangan pembeli, tidak ada income, tidak ada pemasukan. Bagaimana untuk disumbangkan juga jadi bagaimana masalah. kita bisa membantu orang kita sendiri untuk menyelamatkan perahu kita, gerbong kita, usaha kita sulit. Bagaimana membantu? Mungkin dalam suasana seperti ini pengusaha lebih sensitif ya. Tapi bagaimanapun menurut saya ya kita harus lebih cermat, hati-hati dan lebih bijak menyikapinya. Dan ini pengusaha yang sensitif ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya menurut Anda? Betul, tahun-tahun tidak sebelumnya. Mungkin karena juga tahun ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi memasuki tahun politik. Media juga lebih semakin kesini kan lebih gencar, media lebih pengaruh media sosial luar biasa. Ini sekarang kan media sosial ini mengalahkan media mainstream. Semuanya cepat viral ya, apapun isunya. Cepat sekali, viral dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi masalah kita ke depan. Baik, kita akan bahas lagi usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.